Untuk pertama kali, di serial ini akan menunjukkan pelaku tanpa harus dianalisis, membunuh para korbannya dengan menggantung dan menyayat leher korban sehingga meninggalkan darah banyak tapi akan menghilangkan semua barang bukti di TKP. Tapi cara membunuhnya tidak bisa menghindari analisa Holmes karena kasus ini pernah dia alami saat di London. Di London, pelaku dijuluki dengan inisial M. 36 korban sudah dikoleksi M di London, menjadi 37 di New York. Semua korban biasanya akan ditemukan di tepi pantai. Jadi untuk menemukan korban saat ini hanya tinggal mencari tiap tepi pantai yang ada di New York. Watson melihat hal berbeda di Holmes. Dia begitu semangat menangani kasus ini. Holmes pernah menangani kasus ini pertama kali di London pada tahun 2002. Tapi kemudian dia terbenam dengan narkoba sehingga melewatkan 35 korban lainnya. Tiba-tiba kasus itu terjadi di New York seakan memberi kesempatan kedua bagi Holmes. Semangatnya Holmes melupakan bahwa ini adalah hari terakhir kerjasama antara Holmes dan Watson sebagai pendamping kesehatannya. Sesampainya di rumah, ternyata M meninggalkan pesan di rumah Holmes. Polisi datang, Gregson sudah curiga di awal kenapa M ini bisa ada di New York. Ditambah surat ini ada di rumah Holmes, menandakan M datang ke sini untuk mengincar Sherlock Holmes. Ingin membawanya ke tempat aman, tapi Holmes tetap memilih tinggal di sini. Begitu juga Watson. Sepulangnya polisi, Holmes membuka komputer, melihat gudang milik ayahnya. Gudang itu akan menjadi rumah baru Holmes ketika Watson mengakhiri kerjasamanya. Saat Watson ke kamarnya, Holmes mengambil kamera tersembunyi di lemari, melihat wajah dari sosok M itu. Esoknya, M sedang mengincar target baru. Dia diganggu oleh anak muda, sampai M menghancurkan HP-nya. Ternyata anak muda itu kemudian muncul di rumah Holmes. Harusnya tidak perlu berkunjung, tapi karena HP-nya rusak, jadi harus langsung ke rumah Holmes yang posisinya saat ini Holmes tidak ada. Yang ada hanya Watson. Jadi Watson yang menyuruhnya masuk. Anak muda itu bernama Teddy. Dia disuruh Holmes untuk mengamati M, mencari setiap hotel mewah yang mungkin keberadaan M itu berada, dan ditemukanlah di salah satu hotel. Masalahnya kejadian itu baru malam tadi. Bagaimana Holmes tahu tentang lokasi M? Watson mengecek dan baru tahu selama ini Holmes mempunyai kamera tersembunyi. Kemudian Holmes kembali pulang ke rumah. Watson mempertanyakan kamera tersembunyi itu. Artinya Holmes sudah tahu pelakunya sejak awal. Kalau memang Holmes sudah tahu pelakunya, kenapa dia tidak langsung memberitahu Gregson? M adalah orang yang membunuh Irene Adler. Itu sebabnya Holmes tidak ingin polisi ikut campur, karena dia tidak ingin menangkapnya, melainkan menyiksa lalu membunuhnya. Rasa dendam yang bergejolak untuk Holmes, dia tidak peduli sekalipun Watson akan melaporkan situasi ini ke Gregson. Holmes pergi sendiri, menemui Teddy, mendapatkan informasi lokasi target selanjutnya M. But you know that I'm gonna have to call Captain Gregson. You do as you feel you must, Watson. I'll do the same. Sampai di rumah target, M sudah menyekap target. Sampai mempersiapkan alat eksekusinya, dia tidak sadar Holmes sudah di belakangnya dan membuat M pingsan. You, me, baton. Pindahlah ke sebuah tempat. M disekap oleh Holmes. Berusaha mengingatkan M tentang korban yang dia bunuh, bernama Irene Adler. Tapi M tidak yakin dia yang membunuh Irene, karena pada saat itu dia berada di penjara. Tapi entah kenapa tiba-tiba ada berita di koran M melakukan pembunuhan, padahal dia ada di penjara. M meyakinkan Holmes memang benar menangkap membunuh, tapi bukan yang membunuh Irene. Sayangnya emosi yang menyelimuti Holmes menolak segala perkataan M. Di lain tempat, target yang gagal dibunuh M berada di rumah sakit. Dia menceritakan orang yang menyerangnya, dan muncul orang kedua. Kedua orang itu menggunakan aksen Inggris. Jackson menyimpulkan Holmes sudah mendapatkan M.
Masalahnya, di mana dia akan membawanya? Watson mengingat gudang milik ayah Holmes. Dia tidak tahu lokasinya di mana, tapi jika polisi mencari semua gedung tidak terpakai di sekitar sini, dipastikan itu lokasi Holmes. Kembali lagi ke sisi Holmes, dia menanyakan kenapa M datang ke New York dan meninggalkan surat di rumahnya kalau bukan M ingin memancing dirinya. Tapi M tidak tahu kalau rumah yang dia kirim surat adalah milik Holmes. M melakukan pembunuhan karena disuruh oleh bosnya dan dia merasa dijebak oleh bosnya itu. Sayangnya, M tidak pernah bertemu dengan bosnya, hanya mengirimkan pesan. Holmes melihat HP M, isi chatnya menggunakan bahasa yang mereka buat tidak bisa menjadi pembelaan. Lalu M menyuruh membuka berita mengenai dirinya. Holmes membuka berita dan benar, M yang sekarang diketahui adalah bernama Sebastian Moran. Apa yang dibuktikannya kepada Holmes itu benar. Lalu Moran mengatakan kepada Holmes kalau bukan hanya Holmes saja yang menyukai teka-teki. Bosnya juga menyukai dan Holmes tertipu dengan permainan bosnya itu saat ini. Bos dari Sebastian Moran adalah Moriarty. Moran mengatakan jika Holmes membunuh dirinya, maka dia kehilangan petunjuk mengenai Moriarty. Moran ingin membantu Holmes. Jika nantinya Holmes berhasil bertemu dengan Moriarty, maka dia duluan yang akan membunuhnya. Karena Moran juga merasa tidak bebas dari Moriarty. Holmes selalu menusuk Moran. An average man. Di luar gudang, Gregson sudah tiba. Tapi keadaan gudang sudah tidak ada orang dan mendapat telepon dari Bell. Holmes sudah membawa Moran ke kantor polisi 5 menit yang lalu. Pindah di ruang integrasi, Moran memberikan kesaksian palsu. Dia yang menguncing Holmes. Terjadi perkelahian sampai Holmes akhirnya menusuk perutnya. Watson yang mendengar itu lalu pergi ke ruangan Holmes. Watson tahu Moran sedang berbohong. Tusukan Holmes tidak mengarah ke daerah vital Moran. Melihat Holmes yang tidak terluka sama sekali, menandakan tusukan itu terjadi bukan saat perkelahian. Holmes mengatakan dia tidak menyuruh Moran bersaksi seperti itu. Tapi jika memang benar dia ingin membantu Holmes mencari Moriarty, maka dia harus bersaksi seolah bukan Holmes yang berbuat kejahatan. Holmes menjelaskan ke Watson bahwa pelaku aslinya bernama Moriarty, dan Holmes meminta maaf kepada Watson karena tingkah lakunya belakangan ini. Dan hari ini adalah hari terakhir mereka bersama, tapi ditutup dengan seperti ini. Watson mendengar kata-kata itu, diam-diam menelpon ayah Holmes tanpa Holmes tahu untuk meminta perpanjangan kerja demi mendampingi Sherlock Holmes. Namun esoknya, sekaligus menjadi scene terakhir di episode ini, Watson mendapatkan balasan dari ayah Holmes yang isinya perpanjangan kerja tidak disetujui. Namun, dia berbohong di depan Holmes kalau ayahnya menyetujui perpanjangan kerjanya. Dan kemudian semua kertas-kertas papan penyelidikannya disingkirkan Holmes dan hanya menempelkan satu kertas bertuliskan Moriarty.